orang-orang kita di hari ini masih menganggap sholat itu penghapus dosa. Kalau kamu mau menjalankan Quran sesuai fungsinya, maka berpuasalah. Artinya berpuasa ini kendalikan dulu dirimu. Baru kamu bisa mengimplementasikan Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Siapa? Banana. Dan selalu di mobil. Cuma sekarang posisi mobilnya ada di Pondok Indah Indah Mall. Mall. Iya. Dari jam berapa kita? Tadi Jam dari jam 10 pagi sampai sekarang jam setengah 4 sore. setengah 4 sore. Karena ada teman kita yang baru datang dari luar negeri Ya. lah ya. Jadi kita mau bahas apa nih, Mas? Kita mau bahas yang seringkali orang sudah tahu tapi kurang paham, yaitu tentang rukun Islam. Oh, oke. Tahu nggak rukun Islam? Ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama, Baca syahadat, yang kedua, sholat, yang ketiga, puasa, yang keempat, zakat, yang kelima, naik haji. naik haji. Ya, apa pemaknaan di balik tiap-tiap rukun itu? Tahu nggak kira-kira? Apa coba? Oke. Syahadat. Yuk kita baca dulu yuk. Syahadatnya adalah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, artinya Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Iya. Yang ditekankan di sini bukan saya percaya Allah, tapi saya bersaksi. Jadi persaksian ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang namanya persaksian berarti kita harus ada dalam satu frekuensi atau kejadian yang sama. Ya. Makanya bersyahadat itu memiliki makna. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yaitu melakukan persaksian hanya ada satu Allah, tidak ada Allah lainnya. Itu kita bisa dapatkan hanya ketika kita berquran. Betul. Yang kedua yaitu syahadat Rasul, persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya dalam menjalankan Al-Quran kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Betul. Agar hasilnya seperti yang didapat oleh Rasulullah, yaitu akhlakul karim ya, akhlak yang mulia. Itu singkatnya dari syahadat. Kemudian kita masuk ke sholat. Sholat ini sebenarnya berbicara tentang implementasi. Ya, jadi implementasi itu segala sesuatu yang setelah kita ketahui dari Al-Quran, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu disebutnya sholat. Kita bisa bilang sholat itu ada 2 nggak sih? Iya. Terdiri dari 2. Jadi sholat aktual dan sholat ritual. Iya. Kalau ritual tuh yang kita sholat 5 kali sehari minimal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Itu ritual. Kalau aktual gimana? Aktual itu mengaktualisasikan apa yang kita ucapkan ketika sholat ritual. Implementasi dalam keseharian. Seperti apa sih? Jadi gini dulu, artinya sholat itu sebenarnya kan selalu mengingat Allah. Nah, selalu mengingat Allah ini ada 2 tadi tuh kan. Ada yang ritual, ada yang aktual. Nah, dua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa nih kita pilih, gue udah sholat nih 5 waktu. Iya. Habis itu setelah sholat gue ugal-ugalan, gue mau sholat lagi kan tar. Iya. Kebanyakan hal itu didapat karena orang-orang kita di hari ini masih menganggap sholat itu penghapus dosa. Biar balance maksudnya. Iya, jadi setelah sholat ritual tetap aja setelah itu bermaksiat misalnya. Sehingga mempunyai asumsi nanti kan sholat lagi. Jadi dosanya 0 lagi ya. 0 lagi gitu. Padahal enggak. Seharusnya sholat itu menjadi langkah preventif untuk tidak berbuat dosa kan.
di aktualisasinya gitu. Jadi sholat ritual itu adalah langkah preventif agar kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam aktualisasi sehari-hari. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu di surat berapa? Lupa. Kita buka di surat 29 ayat 45 Al-Ankabut. Oh, kita pakai buka nih sekarang nih ya. Oke. Nggak janjian nih, kita buka dulu nih. Iya, tapi kita kenal kan? Bukan nggak saling kenal. 29 45 Al-Ankabut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, mengingat Allah itu yang paling penting ya. Ibadah yang paling penting itu mengingat Allah. Artinya yang Allah mau kita itu tidak pernah boleh melupakan Allah sedetik pun. Ya, itu yang disebut sebenarnya sholat dalam arti yang makro ya. Nah, kemudian di situ disebutkan sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang bagaimana bisa kalau sholatnya hanya diartikan sholat ritual mencegah perbuatan keji dan mungkar? Berarti nggak mencegah dong? Berarti nggak akan mencegah. Sholat ritual itu tidak akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar tanpa diikutin aktualisasinya kan. Nah, bisa jadi kenapa kita sering menyimpang antara ritual dan aktual karena kita tidak pernah tahu apa yang kita baca ketika sholat ritual. Oh iya. Karena kita nggak tahu apa yang kita baca sehingga kita nggak dapat pemahaman, ya, pemaknaan. Esensinya, ya apa sih artinya gitu. Iya. Ya udah, akhirnya lanjut aja ugal-ugalan lagi itu seperti istilahnya Dek Nana tadi gitu. Kok istilah saya nggak tahu. Saya nggak pakai ugal-ugalan. Ya udah, nanti diedit. Terus? Oke, itu tadi salat ya. Kemudian puasa. Ketika kita berbicara puasa, mungkin ada baiknya kita membuka surat 2 ayat 185, surat Al-Baqarah. Yang bunyinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak bisa berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Oke. Di ayat ini saya melihatnya ada dua bagian. Yang pertama berbicara tentang fungsi Al-Quran, yaitu sebagai hudalinas ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan pembeda, petunjuk dan penjelas bagi petunjuk kan. Terus yang terakhir Furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan batil. Yang pertama fungsi Al-Quran. Terus ayat ini diikuti dengan tata cara berpuasa. Artinya Allah itu kepingin bilang gini deh. Kalau kamu mau menjalankan Quran sesuai fungsinya, maka berpuasalah. Artinya berpuasa ini kendalikan dulu dirimu. Baru kamu bisa mengimplementasikan Qurannya. Pertama kali yang harus dikendalikan diri kita sendiri. Puasa itu pengendalian diri. Berpuasa atas diri kita sendiri. Iya, berpuasa itu pengendalian diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka fungsi-fungsi Quran itu akan bisa kita implementasikan. Makanya jadi satu ayat kan. Fungsi Quran digandeng sama berpuasa. Karena itu satu paket sebenarnya. Benar. Karena untuk bisa mengimplementasikan dibutuhkan pengendalian diri. Tujuannya apa? Kualitas hidup. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kualitas hidup yang baik. Itu puasa. Itu puasa. Kemudian kita masuk ke zakat. Zakat, ketika kita berbicara zakat, kita berbicara tentang perekonomian. Ketika kita berbicara zakat,
itu hubungannya bukan cuma hablum minallah tapi hablum minanas. Betul. Ada orang lain yang terlibat dalam ibadah kita. Nah, ketika ada orang lain yang terlibat, kemudian di situ ada perputaran, baik itu uang, gandum, beras, berarti ada sisi ekonomi yang berputar kan. Nah, di situ fungsinya zakat itu adalah untuk menggerakkan perekonomian, dan di zakat ini pula lah ketika orang bisa melaksanakan syahadat yang sifatnya hablum minallah, hubungan dengan Allah, salat sifatnya hablum minallah, puasa sifatnya hablum minallah, kemudian baru ada hablum minanasnya di zakat. Ada orang lain yang terlibat. Di zakat ini fungsi kita sebagai manusia sudah menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar ya. Ingat ya, zakat itu kita mengeluarkan sesuatu tapi kita merasa bahagia. Padahal kita benefitnya jadi bukan buat orang lain sebenarnya. Iya. Lebih ke dalam diri kita sendiri. Bener. Kita rasakan benefit itu. Benar. Makanya nanti ya yang disebut kaya di dalam Quran itu adalah orang yang mampu berbagi walaupun dia kekurangan. Betul. Itu orang Masya Allah kaya. itu ya. Iya, itu keren loh. Nah, kemudian juga ketika berzakat atau berinfak atau bersedekah, itu kita bisa belajar mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menerima zakat kita. Kenapa? Karena bukannya dengan lu ya sebenarnya mesti terima kasih sama gue. ya kalau gitu berarti kita merasa lebih tinggi dari dia kan? Ya. Tapi kalau kita mengucapkan terima kasih sudah mau menerima zakat kita, itu kan artinya kita memposisikan diri karena Anda membuka ruang bagi kita untuk berlaku amal soleh kan. Kalau dia nggak mau menerima, zakat kita juga nggak akan tersalurkan. Gitu. Jadi belajar mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita beri bantuan. Gitu. Makanya kalau kita lihat ya di Titik Terang biasanya, terima kasih ya Pak sudah mau menerima dana infak dari Titik Terang. Malah kita yang mengucapkan terima kasih. Intinya ketika kita berzakat ada orang lain terlibat, di sana kita sebagai manusia sudah menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Nah, yang terakhir, haji. Bila mampu. Nah, ini mampunya apa sih, Mas? Mampunya itu banyak, nanti ini ada banyak beda pendapat ya, atau khilafiyah ya. Ada yang bilang orang diartikan mampu secara finansial atau ekonomi. Tapi bagi saya pribadi itu konteksnya mampu itu adalah ketika kita bisa menempatkan diri sebagai tamunya Allah. Atau bisa memantaskan diri sebagai tamunya Allah. Bagaimana caranya? 1-4-nya jalanin dulu nih. Syahadatnya dibenerin, sholatnya dibenerin, puasanya dibenerin, zakatnya dibenerin. Nanti kita akan pantas menjadi tamunya Allah. Jadi kita mesti introspeksi diri sendiri sebelum kita melakukan rukun kelima. Kalau menurut saya begitu. Jangan sampai kita berhajinya itu ada muatan-muatan lain bukan sebagai tamunya Allah, ngerti nggak? Secara status sosial misalnya kita kepingin terangkat, kepingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji kayak gitu. Kan banyak juga yang seperti itu kan. Nah, yuk kita pantaskan diri dulu agar kita bisa menjadi tamunya Allah. Kalau kita sudah memantaskan diri, insya Allah panggilannya juga akan semakin kuat kan. Caranya ke sana nanti ada aja. Bisa jadi dibiayai orang, atau segala macam caranya Allah ya, untuk menjadikan kita tamunya karena kita sudah pantas gitu kan. Itu tapi versi saya. Tapi kan juga ada teman-teman yang mengartikan sudah mampu itu konteksnya adalah secara kalau ada duit secara finansial. Nah, yang kedua, haji itu berbicara tentang perdamaian, di mana seluruh umat muslim dari seluruh dunia itu berkumpul hanya untuk menghadap kepada Allah dengan pakaian yang sama gitu ya. Nggak ada gontok-gontokan di sana, semuanya bermunajat kepada Allah yang satu itu. Yang ketiga, haji ini adalah sebuah rangkaian ibadah yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika itu Ismail kan? Oh iya. Iya, artinya kenapa haji yang tadinya itu sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Mekah kemudian dijadikan rukun agar kita umat Islam ini selalu ingat bahwasanya dulu ada seseorang yang bernama Ibrahim dalam mencari Tuhannya, dan kemudian ada anaknya juga yang
dengan kakinya itu ada air zam-zam segala macam, itu asal muasalnya kan dari situ semua. Betul. Biar kita mengingat sejarahnya itu seperti apa dan merasakan apa yang dulu Nabi Ibrahim rasakan atau istrinya Siti Hajar rasakan, makanya ada sa'i dan seterusnya. Betul, itu kan. betul. Itu sebenarnya kembali ke esensinya untuk bisa mengingat Allah yang satu. Kembali lagi itu membawa kita ke syahadat kan, artinya balik lagi ketika situ kita lagi. Makanya 5 rukun Islam Sebenarnya ini bersinergi. Sebenarnya pengingatnya hanya poinnya hanya untuk itu, kembali mengingat Allah terus-terusan. Mau itu dalam kehidupan keseharian kita sampai ke titik terpamungkas si naik haji ini. Iya, menjadikan diri kita pantas untuk menjadi tamunya Allah tadi kan. Gitu. Udah, kalau udah menjadi tamunya Allah, mungkin nih kalau menurut saya nggak inget lagi tuh selfie-selfie di depan Ka'bah. Iya, harusnya ya. Udah nggak ada tuh berdoa dibikin konten tapi di depan Ka'bah. Ya kalau berdoa, tapi kan maksudnya ada juga mereka foto selfie itu karena it's once in a lifetime experience. Mumpung bisa ke sana, karena kita nggak tahu tahun depan apakah masih bisa ke sana lagi untuk ibadah umrah atau segala macam. Tapi kan suatu momen yang dia mau capture untuk dirinya kan, untuk dirinya, bukan untuk di-share kan. Karena kalau udah di-share kan beda lagi, nanti pasti ada pengharapan like, komen, dan subscribe ya. Nah, itu yang akhirnya bias lagi, kita ini menjadi tamunya Allah atau kita memang cuma bangga terhadap diri kita sendiri. Gue udah kesini gitu. Iya. Ya, saya rasa itu 16 menit guys. Oke, terima kasih ya. Ini sekali lagi terima kasih Denana udah mau konten di dalam mobil. Ya. Semoga ini menjadi manfaat. Amin. Buat saya khususnya, buat kita berdua dan yang nonton. Saya Wiwit pamit. Saya Nana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.